Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Padang Pariaman di Padang Pariaman TV. Kali ini kita kedatangan tamu dari Direktur RSUD Padang Pariaman, yaitu dengan Ibu Dr. Jasnely Mars. Iya. Oke Bu, gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Bu. Ada pertanyaan sedikit nih Bu. Mars itu apa Bu? Mars itu sejenjang dengan S2, Magister Administrasi Rumah Sakit. Oh, jadi memang ngambilnya di Pasca Unan. Oh, di Pasca Andalas. Oh, Andalas Unan ya. Okay. Berarti setelah dokter bisa ngambil S2. Ngambil S2-nya itu. Oh, jadi beda dengan dokter ahli ya Bu ya? Spesialis beda. Beda dengan spesialis ya Bu. Oke, Ibu Dr. Jasnely ini Direktur RSUD Padang Pariaman diangkat pada tanggal dilantiknya 5 November 2021. Berarti sekarang sudah 3 bulanan Bu ya? 4 bulan. Lewat 4 bulan ya, 4 bulan. Sebelumnya di mana Bu? Sebelumnya Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Pencegahan dan pengendalian penyakit. Okay. Berarti termasuk COVID Bu? Iya, COVID vaksin itu di bawah bidang Ibu. Iya, berarti misalkan nama Ibu tuh wownya ketika di COVID kemarin. Iya, di COVID kemarin Bu J terkenal namanya. Siap. Jadi di bawah gitu Ibu ya. Sudah berkeluarga dan berapa anak Bu? 3. Ya, laki-laki semuanya. Laki-laki semua, alhamdulillah jagoan semua ya Bu. Sudah kerja semua Bu? Tambah bapaknya 1. Oh iya, berarti 4. Berarti Ibu paling cantik. Oh iya. Iya. Ibu paling cantik, Ibu satu-satunya perempuan. Tinggal di Padang ya Bu ya? Sekarang kita juga ada rumah dinas di lingkup rumah sakit. Oh, berarti Ibu sendiri atau di sana sama Bapak? Ada temannya sama Bapak. Oh, ditemani sama Bapak. Karena anak-anak kan pada kelas 3, jadi masih sekolah di Padang. Oh, sekolahnya di Padang. Berarti sekolah semua, enggak kuliah atau? Belum. Kelas 3 SMA yang besar. Yang paling besar kelas 3 SMA. Oh, alhamdulillah. Iya. Berprestasi semua dong pastinya Bu ya? Insya Allah berprestasi semua ya Bu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang RSUD Padang Pariaman kira-kira nih Bu, Ibu selama menjabat jadi Direktur RSUD Padang Pariaman, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama 4 bulan ini? Tantangan yang terbesar itu adalah kita tetap berikan yang terbaik ya, karena itu dituntut oleh masyarakat Padang Pariaman. Karena RSUD Padang Pariaman merupakan rumah sakit satu-satunya, rumah sakit umum daerah satu-satunya. Betul. Dan ini besar sekali harapan masyarakat Padang Pariaman untuk bisa dilayani di rumah sakit yang mereka cintai. Okay. Jadi artinya kita berikan sesuatu yang terbaik lah. Pastinya ya, dengan wilayah Padang Pariaman yang cukup luas dan semakin banyaknya masyarakat Padang Pariaman yang akan berobat ke rumah sakit umum daerah Padang Pariaman, tentu juga pelayanan juga harus ditingkatkan maksimal. Kita tingkatkan. Nah, planning kedepannya nih Bu, kira-kira RSUD Padang Pariaman ini mau dibawa ke arah mana? Oke. Jadi RSUD Padang Pariaman ini kan terletak di lintas raya ya, Padang Bukit Tinggi. Iya, betul jalan raya utama. Dan kita tetap mengutamakan bahwa pilihan pertama itu tidak masyarakat Padang Pariaman aja, di luar Padang Pariaman mereka kita berharap memilih RSUD Padang Pariaman. Gitu. Jadi artinya di tengah jalan kita sudah menghambat supaya tidak nyampe ke Padang. Oh gitu ya. Jadi dia mampir ke RSUD. Jadi kalau dari Padang Panjang pun sebenarnya pengen ke Padang, kita berharap seperti itu. Berharap bisa menggunakan Padang Pariaman. Ya, artinya kita RSUD kita harus minimal bisa mencukupi baik itu sarana dan prasarana. Nah, masalah prasarana itu gimana tuh Bu? Cukup kira-kira sampai saat ini? Untuk sarana dan prasarana memang masih belum cukup, masih ada beberapa kekurangan belum. Karena dengan rumah sakit tipe C, RSUD kita tipe C, untuk hal-hal yang kelengkapan untuk pelayanan, sebenarnya untuk tipe C-nya sudah cukup, terutama juga dengan dokter-dokter spesialis yang ada. Rata-rata kita semua poli sudah ada. Jadi artinya ada beberapa seperti sarana rawatan ya. Rawatan kita juga kalau dari gedung-gedung RSUD Padang Pariaman itu sudah
minimal untuk TPC itu sudah cukup. Sudah Namun cukup kita untuk mengatasi- akan tetap kembangkan terus. Oke. Akan tetap kembangkan terus, terutama untuk kelengkapan alat-alat kesehatannya, ya. Jadi kalau misal untuk alat kesehatan semaksimal mungkin seberjalannya waktu akan terus ditingkatkan terus ya Bu ya. Kita juga sudah bisa medical check up. Kita Medical check up. yang CPNS atau apa pegawai semua kita sudah bisa. Berarti untuk kelas pegawai dan segala macam medical check up Bisa nggak kita- perlu jauh-jauh lagi ke RSUD Bisa. Padang Pariaman. Sudah Padang Pariaman cukup. Oke. Untuk rawat inap, kamar dan segala macam Insya Allah maksimal cukup. ya, Bu, ya? Sampai VIP Pelayanannya. kita juga punya VIP 3 ya, VIP. kelas VIP-nya. Dan Ada kita berapa akan- ruangan itu Bu? Ada 3. Tiga Ada kelas 2 VIP. VIP, 1 VVIP. Satu Dan kita VVIP. tahun ini akan nambah 1 VIP lagi. Insya Allah semoga bisa terwujud. Amin. Oke, untuk sarana prasarana berarti terus meningkat ya Bu ya, terus meningkat di. Berarti selama Ibu menjadi direktur RSUD, Ibu akan utamakan sarana dan prasarana dulu nih Iya. untuk melengkapinya agar Pelayanan. seluruh, bahkan bukan hanya untuk Padang Pariaman aja ya Bu ya, untuk orang yang lewat dihambat dulu nih di Padang Pariaman agar bisa itu. Oke, berarti sarana prasarana. Yang kedua itu tentang dokter yang sudah lengkap kata Ibu tadi ya, sudah lengkap. Dan kira-kira ada poli ke depan yang akan ditambah lagi nggak Bu kira-kira Bu? Nah, jadi untuk semua poli kita sudah ada, sampai rehabilitasi medik kita juga sudah. Oh, sudah ada rehabilitasi fisioterapi gitu sudah ada. Oh. Kemudian ada untuk rawatan kita, karena ada kita dokter jiwa ada 2. Oh, sudah ada dokter jiwa Bu? Ya, malahan dokter jiwanya minta untuk sediakan rawatan jiwa. Jadi tidak jauh-jauh lagi ke Gaduy. masyarakat Bapak ke Gaduy. Iya. Jadi cukup di RSUD Padang Pariaman. Tapi kita juga sudah kita coba upayakan untuk tahun ini kalau bisa ya. Tapi tetap dukungan dari pemerintah daerah. Pastinya ya Bu ya. Karena kita juga tidak, untuk membangun sesuatu tentu perlu perencanaan. Untuk kondisi sekarang sepertinya belum, tapi tergantung nanti pemerintah daerah. Kalau Bapak di Pemda bisa memfasilitasi, kenapa tidak? Iya, Nah, harapannya kita dari berharap. kepala daerah juga pasti itu ya Bu ya. Betul, Ya, ya. kalau misal untuk pelayanan masyarakat tentu ujungnya nanti ditiangnya di kepala daerah ya, Iya. yang untuk bisa memfasilitasi apapun yang diusulkan oleh seperti RSUD ya. Tentu jenjangnya juga dari kepala daerah. Iya. Oke. Kira-kira nih Bu, selama Ibu juga menjadi direktur RSUD Padang Pariaman, tentu banyak pro dan kontra yang Ibu terima gitu ya kan, termasuk dari anggota Ibu sendiri ataupun dari pasien atau pengguna jasa RSUD Padang Pariaman. Sikap Ibu gimana nih kalau misalnya dari bawah Ibu dulu deh, kira-kira nanggapinnya gitu? Begitu. Kalau permasalahan seperti itu tuh Ibu pikir sudah biasa. Biasa Ya, ya. pro dan kontra itu di mana-mana pasti akan tetap ada. Betul. Tapi itu salah satu tantangan juga bagi kita untuk bagaimana memanage atau memanajemennya, bagaimana memanagenya. Insya Allah tergantung juga pimpinan. Kalau pimpinannya bagus dan dia bisa memanage anggotanya, insya Allah akan bisa untuk dijadikan satu tim. Iya. Ya, tergantung. Soal amanah ya Bu, udah diberikan Iya, kepada Ibu betul. ya, amanah. Yang penting satu tujuan kita untuk berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Padang Pariaman. Betul sekali Bu, mantap sekali. Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat apapun yang dilakukan oleh manusia yang terbaik, tetap saja pasti ada akan terlihat kurang di mata orang lain gitu ya Bu ya. Tapi kita harus bisa menyesuaikan yang seperti itu. Betul, Karena kalau di rumah sakit itu multi komplit permasalahan problemnya. Mulai dari bawah security, CS, sampai ke dokter spesialis penyakit dalam. Terus harapan kedepannya gimana nih untuk RSUD Padang Pariaman? RSUD Padang Pariaman itu memang harus target kita. Untuk tahun ini Ibu juga menambah pelayanan. Pertama, Ibu menambah pelayanan UTDRS, unit transfusi darah. Nah, kita akan coba aktifkan, kita operasionalkan untuk unit transfusi darahnya. Karena sebenarnya dari dulu itu sudah ada, tapi karena belum aktif saja. Kemudian Apa yang menghambatnya sehingga tidak aktif? ada beberapa logistik yang perlu atau Suplai darah, peralatan yang harus dilengkapi. Tapi untuk tahun ini kita upayakan bisa. Insya Allah Ya, bisa tetap- tahun ini. Insya Allah tahun bisa. 2022. Iya, jadi tidak jauh-jauh lagi kita ngambil darah ke PMI Padang. Kan kasihan juga. Iya, Jadi kita iya. bisa donor darah di RSUD kita, tetap kerjasama dengan PMI. Oke. Kemudian yang kita juga tambah nanti dengan hemodialisa darah, cuci darah. Cuci darah. Iya, jadi sebenarnya ruangan peralatan itu di RSUD kita sudah ada. Tinggal kita memfinalkan
Ya kita sudah ada KSO juga latih tenaga kita untuk mengoperasikan hemodialisa darah itu. Insya Allah 4 atau 5 bulan atau 6 bulan sudah bisa. Nanti kita akan semoga tahun ini target Ibu semoga bisa terlaksana. Kira-kira tepatnya saja bisa masyarakat Padang Pariaman untuk menikmati fasilitas yang tadi itu kira-kira di bulan apa nih? Ya mungkin sekitar kalau nggak ada halang ya, kalau urusan kita dipermudahkan, mungkin sekitar Oktober sudah bisa transfusi darah, cuci darah ya Bu ya di semoga RSUD Padang Pariaman. Tetap kita di bawah bimbingan RSUPM Jam ya. Iya, nanti kita akan coba proses. Jadi ya buat Busana Padang Pariaman yang akan transfusi darah atau cuci darah itu udah bisa nanti di sekitar bulan Oktober kalau tidak ada halangan yang melintang. Insya Allah tetap kita Oktober, tetap optimis. Oktober bisa untuk melakukan transfusi darah. Jadi tidak perlu jauh transportasi jauh dan makan waktu yang lama ke Kota Padang gitu. Insya Allah ya Bu ya. Oke, untuk kritik dan saran nih Bu dari masyarakat atau pengguna jasa RSUD Padang Pariaman pelayanannya. Ada beberapa sebenarnya masuk, tentu nggak mungkin kita bacakan semua, nggak mungkin kita sampaikan semua. Jadi ada beberapa aja mungkin yang saya pilih. Yang pertama itu tentang kadang dokternya terlambat datang Bu. Jadi terdapat tumpukan pasien, sedangkan di saat COVID seperti ini kan harus dijaga banget nih, nggak sampai jangan ada banyak tumpukan pasien gitu. Kira-kira gimana ngatasin itu Bu? Pertama sebenarnya kita di rumah sakit sudah ada sistem pendaftaran online. Sudah ada yang manual juga sudah ada. Jadi pada saat itu online pasien kita langsung mendaftar, mereka langsung nunggu ke depan poli. Ya, memang proses pendaftaran itu secara sistemnya diproses, kemudian nyampai nanti di poli masing-masing. Oh langsung sudah ada sudah ada. Jadi langsung aja duduk di poli. Status atau semuanya itu sudah nyampai langsung nanti ke polinya. Jadi ada kurirnya juga kita sediakan. Kira-kira ada notif atau pemberitahuan ketika misalnya dokter yang sudah ada nih pemberitahuan bahwa dokter sudah ada gitu? Ada. Ada seperti itu. Mereka kan kalau misalnya dia ke poli penyakit dalam, mereka nanti kita akan arahkan pendaftarannya dia kemana. Kita kasih tahu itu ada pengarah kita, dia ke poli penyakit dalamnya di mana tempatnya. Mereka akan nunggu di sana. Kemudian permasalahan dokter lama itu tetap kita minimalkan untuk permasalahan ini, karena ada beberapa sebagian poli memang karena pagi itu terkadang dokter spesialis kita mendadak ada operasi. Oh iya. Mendadak beliau harus lihat visite pasien dulu. Oke, ke ruangan dulu. Betul. Kalau pasiennya banyak memang agak, tapi terlambat betul sendak. Dalam sebelum jam 9 atau jam 9. Untuk berikutnya Bu, tadi kritik dan saran tentang dokter kan dimaksimalkan nanti ya Bu ya. Iya, insya Allah kita akan. Oke, untuk yang kedua ada lagi nih Bu untuk kritik dan saran dari para pengguna jasa RSUD. Itu untuk antrian online mereka masih banyak yang belum tahu nih Bu. Informasinya bisa didapat di mana sih untuk bisa melakukan antrian online ini? Antrian online itu kita secara online bisa kita dapatkan informasi di website, dibuka di RSUD Padang Pariaman juga bisa. Di website RSUD Padang Pariaman .go.id ya? Iya. Kemudian semua info ada di sana. Kita juga. Kemudian kita juga bisa. Gampang ya Bu? Ya. Kemudian kita juga dapatkan beberapa informasi di Facebook PKRS Padang Pariaman. Itu buat Busana Padang Pariaman di Facebooknya RSUD Padang Pariaman di PKRS RSUD Padang Pariaman itu alamat Facebooknya. Saya ulang lagi ya, alamat Facebooknya itu PKRS RSUD Padang Pariaman. Di add untuk mendapatkan informasi terupdate tentang RSUD Padang Pariaman. Betul ya Bu ya? Itu dia buat seluruh Busana Padang Pariaman. Nanti kita tampilkan di deskripsi channelnya bahwasanya link itu ada di situ, tinggal add. Nanti dikonfirm langsung ada adminnya. Adminnya 24 jam ya? Ada 24 jam. Mantap. Oke, terus yang ketiga nih pertanyaan kritik dan saran dari pengguna jasa RSUD Padang Pariaman, yaitu adalah sebenarnya antrian-antrian yang ada di depan antara BPJS dan umum itu kadang katanya
yang BPJS terlalu dianaktirikan, yang umum selalu cepat banget gitu. Itu gimana tuh Bu? Kira-kira tanggapan? Sebenarnya enggak juga, kita sama saja. Ada yang secara manual, ada juga yang secara online. Permasalahan dengan umum dengan BPJS itu terkadang di BPJS karena itu langsung online ya, kita pakai SIM RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Terkadang BPJS ada sewaktu-waktu itu kadang ada gangguan jaringan dari pusatnya langsung. Dari pusatnya. Iya. Terus memberikan tahukannya kepada masyarakat gimana? Kita langsung sampaikan. Pada saat itu. Jadi pernah juga terakhir 2 bulan yang lalu juga pernah kejadian seperti itu pasien kita sudah numpuk, ini nggak bisa kita ngimput online, kan nggak bisa ngimput. Nah, kita langsung sampaikan. Nah, tim dari Humas PKRS nanti juga akan langsung menyampaikan informasi itu sehingga masyarakat pelanggan kita tetap tenang untuk tetap tenang ya. Ada nggak kepikiran dari Ibu untuk memberikan kompensasi, misalnya dikasih teh botol gitu atau gitu, makanan ringan buat mungkin itu ide bagus. Gitu. Bisa kayak menghilangkan kebosanan. Kayak ada beberapa maskapai di negara Indonesia, swasta kan itu suka delay itu pesawatnya, dikasih snack gitu kan. Mungkin kedepannya tapi biasanya itu nggak pernah lama-lama. Kalau delay pesawat sampai sampai 2 jam lebih. Kalau ini biasanya juga tidak lama. Iya. Tapi kalau kayak gitu kan idenya lumayan bagus Bu. Jadi mereka bilang kan wah mantap. Sediakan aja. Jadi tidak marah gitu. Iya, jadi nggak marah. Insya Allah nanti masukan seperti itu bisa kita pertimbangkan. Iya, itu yang jelas masyarakat nyaman. Iya, yang penting masyarakat nyaman, mereka nggak terlalu jengkel karena mereka sudah sakit, datang mau berobat, terus tiba rumah sakit malah tambah sakit, bukan karena mereka pikir aduh lama banget antrinya kan gitu ya. Oke, itu dia Dusana Padang Pariaman, pembahasan tentang RSUD Padang Pariaman. Bahwasanya kedepannya kita berharap semuanya bahwa RSUD Padang Pariaman adalah tempat yang sangat tepat untuk kita mendapatkan pelayanan terbaik dalam hal kesehatan, apapun itu bentuknya, dalam bentuk kesehatan, bahwa pilihan utamanya masyarakat Padang Pariaman pada umumnya dan pada khususnya Padang Pariaman, tapi pada umumnya seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk bisa menggunakan pelayanan dari RSUD Padang Pariaman dengan semaksimal mungkin. Bisa yang online itu tuh bisa kita bisa download di Play Store. Sudah ada. Sirusa Papa. Apa namanya? Sirusa Papa. Sudah ada di Play Store ya Bu. Ada pendaftaran online. Tinggal download saja di Play Store, Google, App Store udah ada Bu ya? Di App Store udah ada. Di App Store juga sudah ada. Di Play Store juga ada. Berarti tinggal download aja namanya. Jadi bisa di sana ya, bisa langsung daftar online. Bisa sama-sama Kominfo juga Bu. Iya. Mantap. Terima kasih Kominfo. Koordinasi. Sudah nambah juga jaringan untuk RSUD. Alhamdulillah Bu. Jadi enggak takut lelet-lelet lagi Bu. Tapi kita berharap jangan dikurang-kurangi juga. Nanti setelah jalan lagi kurangi lagi. Ya mudah-mudahan bertambah terus Bu. Mudah-mudahan bandwidth kita bertambah terus juga. Memang kita semua sampai mulai dari pendaftaran sampai kerawatan sampai poli-poli itu pakai online semua. Jaringan internet. Pakai online semua. Iya. Jadi itu tidak bisa tidak ada jaringan. Iya, berarti kan udah jadi kebutuhan pokok sebenarnya jaringan itu. Jadi memang ya. Ya jadi itu buat kepala daerah juga atau pimpinan kita, bahwasanya kalau kita memang ingin maju memaksimalkan pelayanan kita terhadap masyarakat, tentu kita juga harus pangkas beberapa hal-hal yang memperlambat itu dengan cara ya online tadi yang lebih cepat dan tidak membawa waktu. Iya. Oke, baik, sebagai penutup nih Bu, kira-kira ada nggak quote atau pantun dari Ibu? Pantun. Ya, terserah Ibu gitu. Ini pantunnya tadi baru apa? Coba kalau Mas bisa ya. Iya Bu. Oke, tangan berdarah luka dibalut, beri betadin tutup dengan kain lebar. Kalau bersin tutuplah mulut, agar penyakit tidak menyebar. Itu dia, kalau bersin tutup mulut agar penyakit tidak menyebar. Penyakit macam-macam banyak. Ada lagi Bu? Artinya quote-nya dari kepahitan penyakit itu seseorang belajar menikmati itu manisnya sehat. Jadi kita menyadari nikmat sehat itu pada saat sudah sakit. Betul sekali. Makanya jangan sampai sakit ya, nikmati sehatnya pada saat kita sehat. Iya, betul sekali Bu. Kalau sudah sakit baru ingat kita, lebih bagus saya sehat ya. Iya, betul. Karena kadang sakit mahal ya Bu ya. Ya. Oke, baik.
sangat banyak manfaat dan informasi yang kita dapatkan dari Ibu Dr. Jasnely Mars selaku Direktur RSUD Padang Pariaman. Mudah-mudahan terus tetap dapat meningkatkan pelayanan lagi untuk RSUD Padang Pariaman di bawah tangan dingin Ibu Dr. Jasnely Mars. Semoga RSUD Padang Pariaman juga terus maju dan ini ya Bu ya. Oke, ada satu lagi Bu dari Bu. Ini terakhir. Masyarakat Padang Pariaman jangan ragu ya. Dan jangan menunda kalau ada gejala sakit yang dirasakan. Periksakan langsung dirinya ke RSUD Padang Pariaman. Wah, itu dia tuh buat Dusana Padang Pariaman. Apa kata Bu Direktur? Bahwasanya jangan menunda-nunda. Kalau ada terasa yang berbeda di badan, langsung datang ke RSUD Padang Pariaman. Periksa langsung. Di RSUD Padang Pariaman siap untuk membantu dan melayani masyarakatnya. Ya. Mantap. Padang Pariaman berjaya. Padang Pariaman berjaya untuk ke depan. Oke, terima kasih banyak Ibu Jasnely, Bu Dr. Jasnely Mars atas waktu yang telah diberikan kepada kita. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dan nggak bosan-bosan juga Bu kalau misalnya besok-besok kita undang lagi buat bahas hal-hal yang lainnya ya Bu ya. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah dan Dusana Padang Pariaman yang telah menonton ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.